Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Mulia Pratama dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi, karakteristik, jenis-jenis, fungsi, dan tujuan dari sistem operasi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih rinci, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak pokok yang menjadi landasan utama bagi komputer, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya. Pengertian sistem operasi secara garis besar adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab dalam pengaturan sumber daya perangkat keras dan menyediakan cara interaksi bagi pengguna untuk menjalankan aplikasi. Dalam sistem komputer, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras karena tidak ada yang mengatur proses dalamnya. Kemudian, ada 4 karakteristik utama dari sistem operasi. Yang pertama, dapat mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input maupun output. Yang kedua, dapat menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat komputer. Yang ketiga, dapat menjalankan aplikasi dan program yang diinstal oleh pengguna. Dan yang terakhir, dapat mengontrol proses keamanan dengan melindungi data dan program dari akses yang tidak sah. Kemudian ada 7 fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen proses. Dapat mengatur dan mengelola proses yang sedang berjalan dan membagi tugas pada CPU agar proses dapat berjalan dengan efisien. Yang kedua, ada manajemen memori. Dapat mengelola penggunaan memori secara optimal agar program dapat berjalan tanpa gangguan dan menyediakan ruang memori untuk setiap aplikasi yang dijalankan. Yang ketiga, manajemen perangkat keras, yaitu sistem operasi yang dapat mengontrol perangkat keras seperti printer, monitor, dan keyboard, dan dapat menyediakan driver untuk setiap perangkat agar dapat digunakan oleh aplikasi. Yang keempat, yaitu manajemen file. Dapat mengatur penyimpanan data dan file. Yang kelima, keamanan dan proteksi data. Menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses. Dan dapat melindungi data dari akses tidak sah dan serangan cyber. Yang keenam, antarmuka pengguna. Menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat. Dan yang ketujuh, dapat menjalankan aplikasi. Fungsi utama dari sistem operasi adalah memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik. Sistem operasi menyediakan lingkungan yang mendukung eksekusi berbagai aplikasi. Kemudian ada beberapa jenis sistem operasi komputer. Dalam dunia komputer, terdapat berbagai jenis sistem operasi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perangkat yang mendukungnya. Sini ada beberapa contoh dari sistem operasi seperti Windows. Dikembangkan oleh Microsoft, Windows adalah sistem operasi yang sangat populer di kalangan pengguna PC dan menyediakan antarmuka grafis yang mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai kalangan. Kemudian ada Mac OS, sistem operasi eksklusif yang digunakan oleh perangkat Apple dan dikenal dengan antarmuka pengguna yang bersih dan fitur integrasi yang kuat dengan perangkat Apple lainnya. Kemudian ada Linux, sistem operasi open source yang banyak digunakan oleh pengembang dan profesional IT dan dikenal dengan fleksibilitas dan keamanan tinggi yang sering digunakan untuk server. Dan yang terakhir, ada tujuan dari sistem operasi. Secara keseluruhan, tujuan sistem operasi adalah untuk menyediakan lingkungan yang stabil dan efisien bagi pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Sini ada beberapa tujuan utama dari sistem operasi. Yang pertama, memudahkan penggunaan komputer. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat komputer secara intuitif tanpa harus mengetahui cara kerja perangkat keras. Yang kedua, dapat menyediakan lingkungan yang aman melalui kontrol akses. Sistem operasi menjaga data dan informasi pengguna dari gangguan atau akses yang tidak diinginkan. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perangkat dengan manajemen proses dan sumber daya. Sistem operasi memastikan perangkat berjalan secara optimal dan efisien. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan aplikasi sistem operasi dan menyediakan platform untuk menjalankan berbagai aplikasi dari software produktivitas hingga game dan hiburan. Dan yang terakhir, dapat menyediakan antarmuka untuk pengembangan aplikasi
Sistem operasi juga menjadi dasar bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian materi tentang sistem operasi dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.